Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran dengan perawatan mudah, murah, dan cepat berbuah. Di video kali ini saya akan membahas oplosan pupuk yang saya gunakan untuk booster pembungaan, booster pembuahan, dan anti rontok terhadap bunga dan buah pada cabai. Sejauh ini oplosan pupuk yang saya gunakan terbilang berhasil ya, baik dalam merangsang pembentukan bunga dan pembentukan buah pada tanaman. Sebelum masuk ke tahap cara penggunaan dan dosis pemakaian, saksikan cuplikan berikut ini. Oplosan pupuk yang saya gunakan yaitu MKP dari merek dagang HX dan POC atau pupuk organik cair yang saya buat. Pertama yang akan saya bahas adalah organik cair ini ya. Tutorial cara pembuatan organik cair ini sudah saya publikasikan di link ini. Unsur hara yang terdapat pada organik ini sangat banyak manfaatnya ya. Di antaranya magnesium, kalsium, kalium, mineral, dan unsur hara lainnya. Salah satu bahan yang saya gunakan dalam pembuatan POC ini adalah telur ayam kampung, bukan telur ayam negeri ya. Silahkan simak dan tonton cara pembuatannya di video tersebut. Selain pupuk organik, saya gunakan pupuk yang mengandung unsur hara kalium dan fosfat yang tinggi, dan saya gunakan dari merek dagang MKPHX. Pupuk ini hanya terdapat dua unsur hara saja ya, yaitu unsur hara fosfat dan unsur hara kalium. Untuk kandungan fosfat sebanyak 50% dan kandungan kalium sebanyak 35%. Kedua pupuk ini saya mix atau dicampur bersamaan dan diaplikasikan dengan cara spray. Saya aplikasikan oplosan pupuk ini sebanyak 3 kali. Untuk dosis yang digunakan di tahap pertama, MKP sebanyak setengah sendok makan, POC kurang lebih 6 mili dari 4 liter air yang digunakan. Unsur hara dari oplosan pupuk ini terbilang lengkap dan komplit ya, sehingga mampu merangsang tanaman untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Unsur P, fosfat atau fosfor, berfungsi untuk merangsang pembungaan. Kalium berfungsi untuk menguatkan tanaman dan buah. Yang pada intinya, unsur P dan K berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, dan mencegah terjadinya kerontokan pada bunga dan buah. Kemudian unsur hara magnesium berfungsi untuk membantu asupan nutrisi yang lebih baik untuk tanaman dan pembentukan klorofil. Kalsium berfungsi untuk meningkatkan zat hijau daun atau klorofil, mempercepat pertumbuhan daun dan batang, meningkatkan kualitas dan hasil produksi tanaman. Dan banyak manfaat lainnya unsur hara yang terdapat dari oplosan pupuk ini. Aplikasi oplosan pupuk ini digunakan 1 minggu sekali selama 3 kali pemakaian. Kemudian dosis yang digunakan di tahap kedua atau minggu kedua, saya gunakan MKP sebanyak setengah sendok makan. Pupuk organik saya naikkan dosisnya menjadi 10 mili dari 5 liter air yang digunakan. Setelah dilakukan penyepraian di tahap pertama, terlihat sangat signifikan ya. Tanaman semakin banyak menumbuhkan bunga di setiap tunas, sebagian juga dalam pembentukan buah. Saya akui dari oplosan pupuk ini terbilang bagus karena meskipun tanaman ini terbilang masih pendek, tanaman ini mampu menghasilkan bunga dan buah di setiap tunas. Selain itu, bunga dan buah terbilang kuat menempel sehingga tidak terjadi kerontokan yang parah akibat curah hujan yang tinggi setiap harinya.
Selain itu, tanaman ini tetap tumbuh sehat dan mampu memproduksi bunga dan buah meskipun pemupukan diberikan setiap 10 hari sekali. Kemudian di tahap ketiga saya naikkan dosis MKP menjadi 1 sendok makan. Kemudian untuk organik dosis saya turunkan menjadi kurang lebih 5 hingga 6 mili dari 5 liter air yang digunakan. Oplosan pupuk ini saya pakai sebanyak 3 kali pemakaian ya. Terakhir saya gunakan tahap ketiga saat tanaman di usia 47 hari setelah tanam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa oplosan pupuk ini akan saya gunakan dalam beberapa hari atau minggu ke depan, tergantung dari kondisi tanaman dan kebutuhan. Melihat tanaman lebih banyak memproduksi pembuahan, sehingga saya tidak lagi menggunakan organik ini. Saya gunakan pupuk yang lain dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Saya pakai dengan cara rolling atau bergantian setiap minggunya. Untuk rollingan, jenis pupuk yang saya gunakan akan saya publikasikan nanti jika hasilnya bagus. Dan ini bukti perkembangan setelah penyepraian tahap ketiga. Tanaman semakin banyak menghasilkan pembungaan, bunga dan buah muncul di setiap ruas atau tunas. Sebagian tanaman sedang pembentukan buah ya. Bisa dilihat ya, bakal buah terbilang banyak meskipun tanaman ini masih pendek. Jika kondisi tanaman sedang berbuah seperti ini, jangan gunakan pupuk yang memiliki kandungan nitrogen atau N yang tinggi. Jangan aplikasikan JPT atau zat pengatur tumbuh secara berlebihan. Jangan dilakukan pemberian pupuk susulan secara berlebihan. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan berdampak pada pertumbuhan tanaman dan berkurangnya hasil panen. Karena menurut saya ilmu yang paling mahal itu didapat dari sebuah pengalaman kita sendiri. Budidaya tanaman cabai tidaklah sulit apabila kita sudah paham untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi. Meskipun setiap masalah pada tanaman cabai ini tidak cukup dilakukan dengan satu cara saja. Baik kawan, itulah oplosan pupuk yang saya gunakan untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.